Baik, Bu. Masuk semua. Masuk. Masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Sholat. Ruksa dalam sholat. Apa itu ruksa? Bagaimana? Dalam pembelajaran kali ini kalian memperhatikan tentang ruksa dalam hadis yang ada dalam video. Nanti kalian tulis poin-poin penting yang ada di dalam video. Bisa dimengerti? Bisa. Terjadi kalau ada hal yang kurang di tengah-tengah ritual sakral seperti ibadah haji. Nah, hari ini kita akan membahas gimana hukum Islam itu ternyata punya fleksibilitas yang luar biasa untuk situasi-situasi kayak gitu. Kita akan fokus pada satu konsep kunci yang disebut rukhsah. Kita tahu kan, ibadah haji itu aturannya sangat tidak dan ketat. Setiap langkahnya sudah ditentukan. Tapi, gimana kalau tiba-tiba ada keadaan darurat medis? Apakah aturan ini jadi kaku dan tidak bisa digabungkan? Atau justru ada ruang untuk pengecualian? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, sebelum kita ngomongin soal pengecualiannya, kita perlu paham dulu aturannya. Selama haji, jemaah itu masuk ke dalam kondisi suci yang namanya ihram. Dalam kondisi ini, hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak pakai parfum atau pakai baju berjahit bagi laki-laki, itu semua dilarang. Jadi kalau haji dulu yang pertama aturannya itu ketat banget anak-anak. Jadi yang laki-laki itu nggak boleh pakai pakaian yang dijahit maupun wangi-wangian. Jadi kalian tahu sorban putih, kayak kafan itu hanya dijilid. Jadi hanya sisa kain itu begitu. Tahu kan biasanya lihat orang-orang haji. Nah, begitupun perempuan. Perempuan juga nggak boleh pakai pakaian yang dijahit. Tujuannya apa? Supaya fokus spiritualnya tetap terjaga. Nah, untuk menjembatani antara aturan suci dan realita kehidupan yang kadang nggak terduga, fikih Islam punya dua konsep kunci. Ada yang namanya azimah, ini aturan utamanya, dan ada rukhsah, ini pengecualiannya yang penuh kemudahan. Yuk, kita bedah satu persatu. Coba deh, bayangin azimah itu kayak jalan tol utama. Ini adalah hukum dasarnya, jalur standar yang wajib diikuti oleh semua orang dalam kondisi normal. Ini adalah defaultnya. Terus ada rukhsah. Nah, kalau rukhsah ini ibaratnya seperti pintu keluar darurat atau jalur alternatif yang memang disediakan secara sah. Bahwa ada aturan yang terpaksa hilangkan karena kondisi darurat, sekaligus jadi cara untuk menyempurnakan kembali ibadah kita. Jadi poin krusialnya adalah fidyah ini bukan hukuman. Penting banget untuk dipahami. Ini adalah cara yang memang sudah ditentukan untuk memulihkan kesucian ritual dan menjaga keutuhan ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau tadi misal ada orang sakit, terus dipaksa untuk memakai pakaian rumah sakit atau pakaian yang berjahit, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi dengan pinter dengan membayar tagihan dan ada konsekuensinya. Dipaham pakai video ya? Lanjut ya. Dan disinilah kita lihat lagi prinsip kemudahan itu. Jemaah nggak dipaksa untuk melakukan satu hal saja, tapi mereka diberi 3 pilihan untuk membayar fidyah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Pilihannya ada tiga. Bisa dengan membeli seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau pilihan terakhir berpuasa selama 3 hari. Fleksibilitas ini luar biasa kan? Ini memungkinkan jemaah untuk memilih cara kompensasi yang paling pas dengan kondisi mereka, baik secara finansial maupun fisik. Pada akhirnya, intinya adalah ini. Aturan dalam Islam itu dirancang dengan pemahaman yang sangat dalam tentang realitas kehidupan manusia. Tujuannya itu bukan untuk mempersulit, tapi sebaliknya. Orang puasa itu seperti orang musafir ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh dan akan menemukan seorang tuannya. Nah, puasa juga itu bisa masuk dalam kategori rukso karena kita ada kemudahan di dalamnya. Coba jelasin sedikit kita tentang puasa. Buat contoh, Daniel puasa, sudah sahur. Di malam hari dia sudah sahur. Kita di tengah hari jam 12 atau jam 2 siang, tiba-tiba Daniel di rumah dan dia mengibaratkan Daniel tidak sadarkan diri atau pingsan. Nah, pingsan itu atau tidak sadar diri itu bisa membatalkan puasa. Jadi puasa jadi batal. Nah, bisa dilanjut tidak? Bisa dilanjut tidak? Bisa. Bisa dilanjut tidak? Tidak. Tidak, karena Daniel tidak sadarkan Diri. paham ada terus sampai rukso. Ya, sekian dari